Sebelum mendengar berita baik dari Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami anak-anak-Mu sungguh bersyukur atas pemeliharaan-Mu yang luar biasa. Dan saat ini kembali Engkau berkenan menuntun kami menikmati pengajaran-Mu. Kami memohon Roh Kudus menolong kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, menyimpannya dalam hati kami, melakukannya di dalam kehidupan kami, dan menikmatinya menghidupi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi judul renungan saat ini, supaya sungguh-sungguh merdeka, adalah peringatan Allah yang disebut dalam firman Tuhan Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dilengkapi dengan firman Tuhan Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk memahami renungan dengan judul supaya sungguh-sungguh merdeka ini, dan memperhatikan firman Tuhan Galatia pasal 5 ayat 1 dan Roma 6 ayat 18, perlu dicermati 3 hal sebagai berikut. Pertama, siapa atau seperti apa orang yang sungguh-sungguh merdeka? Yang kedua, mengapa terbit peringatan Allah supaya kita sungguh-sungguh merdeka? Yang ketiga, upaya apa yang harus dilakukan supaya berdiri teguh dan tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita telusuri Alkitab untuk menemukan jawabannya. Hal pertama, siapa atau seperti apa orang yang sungguh-sungguh merdeka? Dalam Roma 6 ayat 18 disebutkan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ungkapan telah dimerdekakan dari dosa juga dikenal dengan ungkapan telah beroleh pengampunan dosa, sebagaimana disebutkan dalam Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia, maksudnya Yesus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Didasari Roma ayat 6, Roma pasal 6 ayat 18, dan Efesus pasal 1 ayat 7, dalam konteks hidup orang Kristen
Merdeka artinya bebas dari perhambaan dosa atau menikmati pengampunan dosa dan menjadi hamba kebenaran oleh darah Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam 2 Korintus 3 ayat 17 ditegaskan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 24 diungkapkan bahwa Roh Kudus ada di dalam orang yang hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dari dosa ada hanya jika seseorang hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dengan kata lain, orang yang sungguh-sungguh merdeka adalah orang yang tetap hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Artinya, dikala jatuh ke dalam dosa, segera bangun kembali, sebagaimana disebutkan dalam Amsal 24 ayat 16. Dan menaati 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah orang yang sungguh-sungguh merdeka. Dan orang yang hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dikenal sebagai orang Kristen. Mari kita lanjutkan dengan hal yang kedua. Mengapa terbit peringatan Allah supaya kita sungguh-sungguh merdeka? Mengapa? Untuk menjawab hal kedua ini harus lebih dahulu memahami dan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah sesungguhnya kehendak Allah? Yang kedua, siapakah orang yang ditimpa murka Allah dan binasa? Yang ketiga, bagaimanakah kedahsyatan murka Allah? Dengan memahami 3 pertanyaan ini, barulah kita bisa menjawab mengapa terbit peringatan Allah supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, di sana disebutkan, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Cukup jelas bahwa sesungguhnya kehendak Allah adalah supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk pertanyaan kedua,
Disebutkan dalam beberapa ayat firman Tuhan, antara lain Yohanes 3 ayat 36 yang menyebutkan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Roma 2 ayat 8, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Cukup jelas mengungkapkan bahwa orang yang ditimpa murka Allah dan binasa adalah orang yang hidup dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Dikenal sebagai orang yang tidak menikmati dimerdekakan Kristus. Orang yang tidak memiliki pikiran Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk pertanyaan ketiga disebutkan dalam beberapa ayat firman Tuhan, antara lain Yesaya 66 ayat 15 menyebutkan, sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung, untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Kemudian dalam Yehezkiel 8 ayat 18 disebutkan, oleh karena itu aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Cukup jelas bahwa kedahsyatan murka Allah bagaikan api dan seperti puting beliung. Allah tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan, dan Allah tidak akan mendengarkan seruan yang nyaring sekalipun dari orang yang tidak taat kepadanya. Dengan kata lain, kedahsyatan murka Allah adalah kebinasaan bagi orang yang hidup dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Orang yang tidak memiliki pikiran Kristus. Dengan demikian, terbitnya peringatan Allah supaya kita sungguh-sungguh merdeka tidak bisa dipungkiri adalah supaya terhindar dari kedahsyatan murka Allah. Dengan tetap sebagai orang yang memiliki pikiran Kristus, sebagai orang yang hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Hal ketiga, upaya-upaya apa yang harus dilakukan supaya berdiri teguh dan tidak mau lagi dikenakan perhambaan. Upaya-upaya apa yang harus dilakukan supaya sungguh
sungguh merdeka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, upaya-upaya yang harus dilakukan supaya berdiri teguh dan tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yang pertama, memperhatikan Mazmur 85 ayat 9 yang menyebutkan, "Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah." Tuhan, bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya sungguh-sungguh memiliki kerinduan atau kemauan untuk berdiri teguh dan tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi kerinduan itu, kemauan itu harus ada. Yang kedua, sungguh-sungguh memahami, menyadari bahwa orang yang berdiri teguh dan tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan adalah orang yang berbicara dan berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita kaitkan dengan Amsal 23 ayat 7, dikenal sebagai orang yang memiliki pikiran Kristus. Yang ketiga, sungguh-sungguh memahami untuk menaati bahwa orang yang memiliki pikiran Kristus, seseorang memiliki pikiran Kristus itu karena tetap dalam keberadaan orang Kristen. Jadi saya ulangi, seseorang memiliki pikiran Kristus itu karena tetap berada dalam keberadaan orang Kristen. Seperti apa itu keberadaan orang Kristen? Kalau kita buka di Alkitab, keberadaan orang Kristen adalah terus-menerus membaharui manusia baru, sebagaimana disebutkan dalam Kolose 3 ayat 10, dengan terus mau tertib belajar kepada Tuhan Yesus setiap hari, dengan mau tertib mempelajari firman Tuhan setiap hari, sebagaimana disebutkan dalam 1 Timotius 4 ayat 13. Menjadikan hati dan pikiran didiami, dipenuhi firman Tuhan, membuat memiliki pikiran Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa berada dalam keberadaan orang Kristen, seseorang tidak akan memiliki pikiran Kristus. Jadi kalau kita perhatikan, kondisi tetap dalam keberadaan orang Kristen inilah yang tidak dilakukan, menjadikan orang Kristen dalam tanda kutip. Artinya
seseorang yang mengatakan dirinya Kristen, tetapi tidak dilahirkan kembali, tidak memiliki pikiran Kristus, tidak taat kepada Tuhan. Inilah yang menjadi cikal bakal orang-orang munafik. Berpura-pura percaya atau setia kepada agama, tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Orang yang tidak memiliki pikiran Kristus, tidak taat kepada Tuhan, menjadikan ditimpa murka Allah. Marilah kita sungguh-sungguh merdeka dengan tetap memiliki pikiran Kristus. Amin. Bapa Surgawi, kembali kami bersyukur atas bimbingan-Mu. Kami telah mendengarkan pengajaran-Mu, supaya kami tetap sebagai orang yang sungguh-sungguh merdeka, tetap sebagai orang yang sudah dimerdekakan Kristus, tetap memiliki pikiran Kristus, menjadikan kami terhindar dari murka Allah. Kami hidup bersama Tuhan dan menikmati perlindungan Tuhan, khususnya dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, sehingga kami tetap menghasilkan buah yang banyak, memuliakan Tuhan. Ya Bapa, kami mohon Roh Kudus membimbing kami, supaya tetap dalam keberadaan orang Kristen, terus-menerus membaharui manusia baru kami, dengan mau tertib belajar kepada Tuhan Yesus setiap hari, dengan mau tertib mempelajari firman Tuhan setiap hari, menjadikan kami memiliki pikiran Kristus. Kami tetap sungguh-sungguh merdeka di waktu yang sisa ini. Bapa Surgawi, kami percaya telah menerima permohonan kami, dan Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.